yang dikucurkan pemerintah, yang patokannya sebesar 3 miliar itu, Pak Zulkifli Hasan kan pernah menyampaikan sebagai koordinator Menteri Pangan. Nanti akan diberikan pinjaman 3 miliar. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam. Mengenai adanya Presiden Prabowo meluncurkan koperasi desa, menurut Bapak sendiri sebagai pelaku bisnis usaha nasional, emang bagus misi-misinya koperasi desa itu Pak? Secara prakteknya segala macam kegiatan aktivitasnya. Ya, kalau koperasi desa ini kan memang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa perekonomian kita itu disusun atas dasar kekeluargaan yang diturunkan menjadi koperasi. Jadi koperasi itu salah satu bentuk usaha kekeluargaan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Tapi dalam praktek koperasi di Indonesia ini kan ya sudah berkembang tapi belum optimal, masih kalah dengan negara-negara di Eropa sana. Negara di Eropa itu yang besar ya koperasi-koperasi. Kalau di Indonesia kan masih PT ya, perseroan terbatas. Kenapa tidak mampu berkembang atau bagaimana? Ya karena kurang didukung pemerintah dengan sungguh-sungguh. Nah, semoga dengan adanya koperasi desa ini, desa kita kan lebih 80.000 desa. Ini pemerintah akan membangun koperasi desa yang nanti kebutuhan desa itu bisa disuplai dari koperasi itu, atau barang-barang dari desa bisa dibeli koperasi dengan harga yang wajar, nanti juga dijual ke masyarakat situ lagi, tapi dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi koperasi mengambil keuntungan tapi yang wajar, sehingga tidak perlu tengkulak-tengkulak ya, mereka bermain. Dan saya kira ini sangat bagus karena pemerintah juga akan membangun koperasi desa itu lewat Kementerian Desa, dan juga rencananya satu desa diberikan pinjaman dari uang negara, dari BUMN atau dana pemerintah itu dari perbankan kita ya, tentu sebesar 3 miliar satu desa. Kita bisa hitung 3 miliar kali 80.000 rata di seluruh Indonesia. Iya, rata di seluruh Indonesia dengan koperasi itu. Tapi koperasi kan juga bisa mengembangkan dengan dana lain. Koperasi juga bisa pinjam dana kur. Dana kur itu kan bisa sampai 500 juta. Kalau dipinjamkan dalam bentuk uang 3 miliar itu Pak, untuk pembangunan koperasi desa dan pelaksanaannya, berarti koperasi desa itu harus bisa mengulangkan, kembalikan lagi. Oh iya, harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kemarin pemerintahan Pak Prabowo ini kan sudah menghapus hutang-hutang masyarakat, hutang-hutang koperasi yang selama ini macet bertahun-tahun, dihapus. Dan tentu itu juga yang benar-benar mereka kesulitan ya, yang dihapus itu. Nah, ke depan ini supaya koperasi-koperasi ini dibina dengan baik. Artinya ketika berdiri kemudian dibangun koperasi, dibangun manajemen koperasi yang baik dengan orang-orang yang berintegritas, jujur, terpercaya, dan dilatih dengan bagaimana pengembangan manajemen bisnis yang baik. Karena seringkali kalau orang nggak biasa bisnis kemudian berbisnis, itu biasanya kalau mengelola uang besar juga habis.
Kalau nggak dilatih dengan baik, maka hutang ke pemerintah nanti, ke bank-bank pemerintah yang dikucurkan pemerintah, yang patokannya sebesar 3 miliar itu, Pak Zulkifli Hasan kan pernah menyampaikan sebagai koordinator Menteri Pangan, nanti akan diberikan pinjaman 3 miliar. Itu juga tentu tidak langsung, tapi bertahap, tahapan. Ya, mungkin 250 juta, 500, 700, 1 miliar, baru naik sesuai dengan omset koperasi, tapi juga sesuai dengan kemampuan mereka untuk menyicil hutangnya. Jadi kan karena dia hutang, manajemen perbankan itu biasanya kan kamu boleh hutangnya nambah, tapi pembayaran hutang juga harus lancar, nanti hutangnya bisa ditambah dan sebagainya. Jadi tidak tiba-tiba dikucurkan dana 3 miliar, tentu akan kelabakan nanti koperasinya kalau selama ini kan orang tidak berpengalaman. Selama ini kan sudah sering dilakukan adanya koperasi desa itu, Pak. Terus adanya hambatan, kendala sehingga mereka tidak mampu melunasi hutang. Itu apa saja, Pak, kendala dan hambatannya? Hambatannya yang pertama, Iya. masalah pengelolaan keuangan, manajemen keuangan koperasi. Itu yang kadang kurang tertib, kurang baik. Kadang ketika koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya, kadang juga utangnya nggak lancar, nagihnya juga kurang tertib, sehingga pembayarannya nggak lancar. Ini, Pak, kan pemerintah sudah pasti tahu kendala yang tadi yang sering dialami dari koperasi tadi, Pak. Antisipasinya bentuk pemerintah terhadap ini apa, Pak, supaya tidak terjadi kendala lagi semacam ini gitu. Tidak ada kredit macet segala macam. Ya, pertama, satu, perbaiki etika moral dari masyarakat supaya mereka jujur, amanah, terpercaya, tidak nipu, tidak bohong. Yang kedua, perlu ada peningkatan dalam pelatihan pengelolaan perusahaan, pengelolaan koperasi, pengelolaan bisnis. Ada pelatihan manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, sehingga efisien, tapi juga integritas. Ini kan banyak orang yang mestinya punya uang untuk membayar hutang, tapi uangnya digunakan untuk yang lain. Ini kan namanya nggak amanah, nggak berintegritas orang itu. Padahal uang itu diperoleh dari pengembangan hutang dari bank pemerintah, digunakan untuk pengembangan usaha, apakah lewat perusahaan atau lewat koperasi. Tetapi ketika dapat hasil, tidak dikembalikan kepada bank yang berikan pinjaman. Nah, ini salahnya di situ. Nah, ini kan masalah moralitas, masalah etika, masalah amanah yang mestinya harus dijaga. Harus tertib itu. Kalau mau Bapak sendiri, harus ada pengawasan yang lebih tertib lagi. Kalau mau Bapak sendiri sampai sekarang ini karakter koperasi Indonesia seperti apa, Pak? Masih seperti itu juga? Ada karakter etikanya, Pak? SDM segala macam. Saya kira ya perbaikan SDM perlu. Secara umum pendidikan ini kan makin meluas. Masyarakat makin pinter. Yang lulus SMP, SMA makin banyak, yang lulus perguruan tinggi makin banyak. Kalau dulu kan yang lulus SD yang banyak, mayoritas masih lulus SD, kemudian SMP dan sebagainya, tapi sudah berkurang, tingkat buta huruf sudah berkurang banyak di negara kita. Tetapi akhlak bangsa, moralitas bangsa, etika bangsa ini menurun. Karena menurun, banyak orang bukan prestasi, ingkar janji itu mudah. Banyak orang menyalahi janji itu ringan. Banyak orang ngemplang utang itu ringan. Padahal itu mestinya kan menjadi kewajiban. Ya, kalau tidak
selesai di dunia, orang yang punya utang itu akan ditagih di akhirat nanti. Itu keyakinan agama begitu. Nah, terhadap keyakinan agama ini juga orang berkurang. Nah, ini tidak sekedar bertobat. Orang yang punya hutang itu beban beratnya di akhirat. Kalau bagi orang Muslim itu menjadi sangat berat. Maka ketika orang meninggal itu keluarganya biasanya bagi orang yang meninggal yang masih punya hutang supaya diselesaikan dengan pihak keluarga. Itu supaya tidak membebani orang yang sudah meninggal. Anggap hal itu kecil. Nah, ini yang menurut saya moralitas bangsa, akhlak bangsa, etika bangsa ini perlu ditingkatkan. Tanggapan adanya semacam pendapat di luar dari tentang koperasi desa tadi, adanya pengamat koperasi yang mengatakan koperasi desa itu tidak mampu berjalan lama bila tidak ada partisipasi dari anggotaan. Bapak bagaimana? Ya harus ada partisipasi. Memang koperasi harus dibangun dari iuran anggota, sumbangan anggota, yang kemudian bantuan dari pemerintah yang sifatnya pinjaman tadi itu sebagai tambahan. Jadi masyarakat desa harus membangun koperasi ini dengan kekuatan yang ada, baru ditambah kekuatan bantuan dari pemerintah tadi. Jadi kemandirian masyarakat itu juga tetap perlu digalakkan, dibangun gitu loh, sehingga mentalnya itu mental untuk mengembangkan. Misalnya sekarang ini ada koperasi namanya Kospin Jasa, koperasi simpan pinjam dan jasa. Itu dulu didirikan oleh Pak Zaki Junet. Zaki Junet itu keluarganya Pak Haji Junet dari Pekalongan. Itu berkembang sangat pesat. Sekarang omsetnya lebih dari 10 triliun. Kospin Jasa ada di berbagai tempat. Itu bank-bank aja sekarang dengan Kospin Jasa itu percaya, dengan dia mengeluarkan surat kayak semacam cek gitu untuk bisa dicairkan di perbankan itu, karena saking percayanya bank itu kepada Kospin Jasa. Ini kalau kita lihat buku Koperasi Indonesia itu merupakan koperasi terbaik di Indonesia. 200 koperasi terbaik itu nomor satunya adalah Kospin Jasa. Klik subscribe, like, and share.